Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ada Ini lihat dia guys. berita di mana Lihat apa seorang tuh, Kak? pekerja Apa itu? migran Indonesia berasal dari Bengkulu mengalami kecelakaan di Malaysia. Jenazahnya terpaksa dikuburkan di Malaysia sebab terkendala dengan ongkos ya. Ongkos yang diminta begitu besar ya. 150 juta atau berapa? Sama siapa itu? Dia mengalami kecelakaan. Yang herannya, Ongkos itu kenapa tambahnya. pemerintah Republik Indonesia nggak turun tangan ya menangani PMI ini? Apakah PMI ini ilegal, kosongan, sehingga pihak pemerintah kita nggak bisa berbuat apa-apa? Kasihan toh, sedih, keluarganya nangis-nangis di kampung ya, mirisnya. Enggak kok sampai mahal banget gitu. Kok sampai minta apa 150 juta? Ya kurang lebih di 36.000 macam itulah. Lebih kurang macam itulah ya. Tapi ongkos itu tambang guys ya. Kok bisa gitu tambang itu sebegitu mahal? Ini siapa yang minta? Karena yang saya tahu guys, yang saya tahu karena ada beberapa jiran-jiranku itu yang meninggal daripada Malaysia itu, dan yang ngurus itu ada kawan juga orang Malaysia, tapi nggak segitulah, lebih kurang itu dalam 4.000 ringgit atau 5.000 segitulah yang saya tahu ini ya. Ini kok sampai 150 juta, ini siapa yang minta ini? Kok nggak masuk akal banget gitu. Ini wah, ini perlu ditanya ini siapa yang minta. Yang saya tahu kalau dengan kawan saya itu ada memang tempat agensi macam itu. Dia yang di dalam agensi itu orang-orang Melayu, orang Malaysia lah gitulah, intinya orang-orang Malaysia lah. Kita kalau misal ada kawan atau jiran atau siapapun gitu, orang Indonesia yang minta tolong datang ke sana, lalu minta tolong pulangkan mayat gitu, ke jenazah ke Indonesia, itu dalam 4 sampai 5.000 macam itulah. Itu pun cepat prosesnya, dan wah apa ya, di sana dimandikan, disembayangkan, dan betul-betul kayak sebagaimana jenazah selayaknya lah gitu. Karena itu yang ngurus itu adalah saudara-saudara kita orang-orang Malaysia yang Islam gitu guys. Bener-bener karena gue tahu sendiri ya. Ini gue cakap karena gue tahu sendiri. Tempatnya itu di apa namanya ya, di Selangor juga, di area Selangor, deket daripada rumahku, Pantai Dalam. Di Pantai Dalam, eh, kalau kawan-kawan tahu, di Pantai Dalam tuh ada. Saya sudah beberapa kali datang ke sana dan tengok macam mana proses pemulangan jenazah daripada sana, dan prosesnya sangat cepat. Dan gini, gue bukan iklan ya, bukan sponsor, tapi ini memang kenyataan. Kalau 150 juta itu nggak masuk akal. Ini perlu ditanya, ini siapa ini? Siapa yang buat ini? Yang minta itu siapa ini? Kita lanjut guys. Ya, lantas beginikah negeri yang katanya mampu mengatasi sendiri tanpa bantuan dari luar. Masya Allah. Budak kecil dengan adiknya guys. Ya Allah, kasihan guys. Dan gue dapat kiriman semacam ini tuh, video-video semacam ini tuh bukan satu kali guys.
Tapi ada beberapa kali gue dapat kiriman video semacam ini, miris sekali, kasihan gitu, kasihan. Dan ada yang ditolong kawan kita influencer juga, itu dibawa ke Jakarta karena ditanya, dan sudah beberapa hari influencer ini ada di Aceh dan cari tahu siapa ibu dari anak itu. Ternyata setelah tengok data orang-orang yang meninggal, ternyata ibunya tuh sama bapaknya, orang tuanya itu sudah meninggal semuanya, dan anak itu tinggal kakak beradik itu kecil semua guys. Yang satu dalam kisaran 4-5 tahun macam itulah. Yang satu tuh baby guys. Entah macam mana prosesnya, kenapa dia boleh selamat, itu pun influencer itu tak boleh jelaskan. Yang pasti sekarang dia sudah ada di Jakarta, itu hari masih ada di Aceh untuk urus semuanya, untuk laporan ke pihak pemerintah, pihak kerajaan kan, lalu dibawa ke Jakarta sekarang. Dan itu gue beberapa kali dapat kiriman video macam itu guys. Yang mudah-mudahan Aceh tepat dan provinsi lain cepat pulih lah gitu ya. Kita lanjut. Donasi asing, Kalau utang donasi asing. asing dalam Oke. kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita Yes. tempatkan? Itu Benar, tapi nggak apple to apple. Dengan gini, Silakan. nggak kalau utang, kalau ini bantuan Iya. Apple to apple. nggak apple to apple. Sekarang gini aja, kan Mas Eman mau nanya, saya nanya ke pemerintah, Sadam, mampu Iya. nggak? Mampu. Nah, Saya mau bilang gini, Bang. Saya mau bilang gini. Yang pertama, Anda mau Bagaimana indikator mampu itu saya mau terhadap bilang korban begini. bencana? Yang indikator mampu. Oke, Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Pak. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat, karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh, itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu. 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 42 triliun. ada 5 negara dan dari satu United Nation. Oke. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Sadam, bukan itu yang ditanya Sherly. Yang ditanya Sherly, kan Mampu. Mas Sadam bilang mampu. Iya, mampu. Sherly bilang mau berapa lama Oke. deploy-nya. Gini, yang beredar di masyarakat itu sekarang, yang membela pemerintah ya, katanya pemerintah itu kenapa menolak bantuan asing itu dikarenakan ada timbal baliknya, harus kita kembalikan setelah pulih gitu. Gini guys, yang setahu aku bantuan asing itu bukan seperti itu prosedurnya. Ya kalau seperti itu kan sama seperti hutang dong. Ternyata enggak. Itu ya yang namanya kepedulian kan, kepedulian. Misal nih Malaysia bantu, Malaysia bantu. Nanti kalau Malaysia lagi ada bencana, yang mudah-mudahan enggak ya. Ini cuma contoh aja. Ketika Malaysia punya ada sesuatu seperti bencana atau apapun itu, maka ya Indonesia pasti harus membantu dong. Walaupun ya gimana pun ya namanya jiran ya harus membantu. Jadi itu bukan hitung-hitungan hutang, bedanya itu seperti itu. Nah, kebanyakan orang tuh kayak mempersamakan antara hutang dengan bantuan asing yang mau dikirim ke Indonesia, enggak. Jadi contohnya Malaysia ya, yang paling banyak itu yang mau ngirimkan, yang paling banyak ditahan bantuannya itu Malaysia kan. Jadi Malaysia itu mau ngirim ke sini, mau ngirim bantuan itu bukan seperti ngirim hutang, enggak. Malaysia tuh enggak minta selama ya bukannya mengharap kembalian dari orang kita, enggak. Orang-orang Malaysia tuh tulus membantu kita gitu. Tulus, gue gak yakin
nggak seperti hutang. Mereka tuh bukan kayak ini gue kasih hutang, bukan gitu. Bukan gitu. Mereka ini yang ditahan di bea cukai kita itu adalah bentuk tulusnya saudara-saudara kita dari orang-orang Malaysia. Bukan mereka. Jadi itulah yang ada di dalam otak kita, dalam otak orang-orang pendukung pemerintah, orang-orang pendukung kerajaan nih. Gak tahu lah. Sulit mau diperjelaskan, sulit guys. Kita lanjut aja guys. Ceritanya Pak Nah, Hasim tuh kenapa ngomong, Bang? Cerita kalau apa nih Bang? tuduhan Pak Prabowo punya lahan kelapa sawit sampai ratusan ribu hektar itu adalah fitnah. Ini dia. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dengerin ya. dimanapun di Indonesia. Tidak punya. Nah, Pak, ini orangnya yang nuduh Pak Prabowo. Nah, yang cakap itu adalah adik dari Pak Prabowo sendiri. Adiknya yang cakap kalau Pak Prabowo itu tidak punya lahan hektar pun gitu, sedikit pun lah gitu ya. Punya lahan sampai ratusan ribu hektar. Saya Mana tahu orangnya? Pak Prabowo Oh, ini memiliki orangnya. lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Itu orang emang dari dulu tuh kebiasaannya selalu ngebohongin dan nyusahin rakyat mulu, Pak. Aduh. Ya, oke. Payah Jadi nih gimana, orang Pak? ini. Mau ikut gerakan rakyat buat mengadili itu orang nggak? Ya siapa tahu kalau Bapak yang minta, itu aparat mau langsung bergerak. Iya ya, Karena kalau kan cuma adiknya rakyat presiden. doang yang minta, mereka tuh kayak masih takut gitu loh buat gerak. Bentar Pak, ini saya cuma mau nanya doang loh ya. Ngomong-ngomong, itu PT Tidar Kerinci Agung yang ngurusin produksi kelapa sawit itu punya siapa sih, Pak? Apa lo? Setahu gua itu PT atau perusahaan itu milik bapak yang cakap tadi. Jadi udah ya guys ya. Bahaya kan guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.